Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-9, kali ini ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsu wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Sayahlifun itu terdiri dari dua kata, sa dan yahlifun. Sa artinya akan, yahlifun mereka bersumpah. Nah, sumpah biasanya demi Allah, bukan dengan Allah. Namanya baqasam. Mereka akan bersumpah, isi sumpahnya demi Allah. Sumpahnya kepada siapa? Lakum, kepada kalian. Idzan qalabtum, kapan? Ketika kalian pulang. Ilaihim, menjumpai mereka. Ya, kalian pulang dari perang, kan ketemu lagi, bermasyarakat lagi, ketemu sama mereka, mereka sumpah demi, nah itu ya. Litu'ridu anhum, supaya kalian berpaling dari mereka. Nah, berpaling di sini bukan berpaling dalam artian seperti biasa, maksudnya memaklumi. Supaya kalian berpaling dari kesalahan. Nutup mata lah. Tutup mata terhadap kesalahan yang mereka buat. Jadi mereka beralibi. Waduh, maaf ya, saya nggak bisa ngikut karena bla 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 gitu. Ya nggak apa-apa, gitu maksudnya. Tujuannya litu'ridu fa'aridu anhum, maka berpalinglah pada mereka. Nah, kenapa Allah nyuruh berpaling? Maksudnya udah cuekin aja. Dah jangan digubris, itu maksudnya. Innahum, kenapa kita harus bersikap seperti itu? Innahum rijs, karena mereka itu rijs. Rijs itu najis, ya, kotor. Rijs ini maksudnya dari sisi mental, ya, karena mental mereka sudah bobrok. Kalau dalam bentuk lahir namanya najis. Nanti di surat yang sama kan ada juga innamal musyriku najas. Najis, ya, rijs itu kotor. Termasuk ini khomer. Khomer juga disebut rijs. Terus menyembah berhala disebut dengan rijs. Nah, itu satu kelompok dengan ini. Karena sikap mereka itu rijs. Ya, kalau bahasa kita ya najis. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah jahannam. Jazaan, sebagai balasan, bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka perbuat. Kasab.
Kasab itu lebih dari ya'malun. Ya, kasab ada amal, ada kasab. Kasab itu amal yang lebih dari biasanya. Bagaimana arti tafsir yang disampaikan oleh para ahli? Pertama tampil Muhammad Rashid Ridha. Kata beliau, sayu'akiduna lakum i'tidharahum bil aimanil kadhibah idzan qalabtum wa tahawwaltum ilaihim min safarikum li ajri an tu'ridu an atabihim. Mereka akan menguatkan, mereka akan menegaskan alasan-alasan mereka tidak ikut perang. Ya, mereka akan kuatkan dengan apa? Dengan sumpah dusta. Ya, jadi bukan sekedar memberikan alasan, tapi ditambah dengan sumpah. Sumpah saya kami nggak pergi karena bla 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 bla. Ketika kamu pulang dari perang, berjumpa lagi dengan mereka. Dari safar kalian, li ajri an tu'ridu atabihim, supaya apa? Kalian memaklumi, ya, memaklumi mereka. Sehingga tidak mencaci, ya udah nggak apa-apa gitu maksud mereka, supaya nggak nggak apa-apain gitu, nggak apa-apa gitu. Lain kali aja ya, supaya digituin ya. Wa taubihihim, dan mencela mereka. Taubih sama ya, melungguh. Kenapa kamu nggak perang, nggak ikut? Nah, supaya jangan digituin. Ala qu'udihim, atas duduk mereka, ma'al khalifin, bersama orang yang tidak ikut, minan nisa'i wal atfali wal ajazati, bersama anak-anak, perempuan, dan orang yang cacat. Jadi mereka memaklumi. Wa bukhlihim binafaqah, bukan sekedar mereka tidak ikut, tapi bakhil juga. Ya, paling enggak kalau enggak ikut mengongkosin tah gitu kan. Bekalin apa tak apa, ya saya enggak bisa ikut nih, saya bekalin apa gitu, makanan tak apa buat di perjalanan. Ini enggak, sama juga ya. Di samping mereka enggak ikut, mereka juga bakhil. Walam yadhkuril mahluf alaih, Allah tidak menyebut isi sumpahnya itu apa. Ya, cuma disebut mereka akan bersumpah. Isinya apa? Ini enggak disebut. Lil dilalati ala syumuli bi kulli ma yu'tadzar anhu. Karena syumul, apa saja bisa. Ya, sumpah serapah lah yang mereka akan lontarkan kepada teman-teman muslim yang ikut. Apa saja. Fa'aridu anhum irada ihana wa ihtiqar. Maka berpalinglah dari mereka, tapi berpaling di sini berpaling nyuekin, menghinakan. Jadi karena udah terlalu sering bohong, ya kita menerima uzur mereka ya setengah hati gitulah, hambar. Ya, jadi mereka, waduh maaf ya, nah, kita anu aja, berlalu aja. Istilahnya nggak didengerin, pergi. Itu namanya aridu. Karena udah terjadi berkali-kali, alasan aja. Nanti ada lagi nggak ikut lagi, alasan lagi. Jadi ketika mereka pulang beralasan, ya udah berlalu aja, nggak didengerin, nggak. La irada sofin wa adhar, bukan i'rad toleransi, tidak mentoleransi. Jadi hati kitanya sudah hambar. Setelah ngomong doang memang. Gitu. Singkatnya gitu ya. Wa hadza ta'bir min uslubil hakim. Ini adalah gaya bahasa al-hakim. Bijaksana dari Allah. Jadi menghadapi orang seperti itu serba salah, dibunuh nggak boleh, tuh. Diladenin bikin masalah, udah cuekin aja. Akhirnya hukumannya apa? Hukuman sosial, yaitu nggak ditegur. Ya kita juga menjumpai orang yang
seperti itu ya sama mungkin. Setelah ngomong doang, aja diandal kan. Nah, nyebar itu pasti dari pribadi ke pribadi, jangan diladen. Ngomong doang. Wa huwa qabulun ma yabghuna minal i'rad. Jadi menerima apa-apa yang mereka harapkan dari i'rad, dari sikap berpaling. Itu yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan nanti pulang kita bisa menerima alasan mereka. Sehingga tidak dicaci. Lah kamu kenapa nggak ikut? Nggak begitu. Ya udah. Begitu aja pergi. Dimaklumin. Walakin alal ghairi wajhil ladzi yarjunahu minhu amala ala saddih. Tapi di luar yang mereka perkirakan, ternyata umat Islam sudah diberitahu oleh Allah. Karena Allah Maha tahu. Ya, niatan mereka sesungguhnya dengan bersikap seperti itu apa, Allah memberitahu. Kan di sini surut I'rad, waqad ala amrobika. Nah, Allah kemudian menjelaskan innahum rijsun. Sesungguhnya mereka itu kotor. Mereka itu najis. Ya, sama dengan kita menghadapi sesuatu yang menjijikkan. Wis tinggal. Aja diladeni. Ai qadarun ma'nawiyun, maksud rijs itu kotor maknawi. Kotor mental. Kotor jiwa. Ya, secara psikologis mereka menjijikkan. Yajibul i'radu anhu tanazzuhan anil qurbi. Kita berpaling karena tidak ingin kena. Tuh. Bi asyaddi mimma yantasiu tahir, dengan sikap yang lebih dari orang yang takut pada najis, takut kecepretan. Ya, menghindar lah singkatnya, menghindar. At-tahir al-thawba wal badan an mulabasit arjas, seperti orang yang ingin menghindar dari najis, jangan sampai kena pakaian, badan, dan tubuhnya. Seperti itu. Ya, layaknya orang tahu bahwa itu racun, bahwa itu apa yang orang hindari, seperti cairan air keras. Dia tahu air keras ditumpahin orang, atau air panas gitu kan, orang menghindar. Nah, begitu manyun. Arid di sini, berpaling itu begitu. Kayak orang mau lewat supaya jalan nggak terlalu padat kan. Air panas padahal nggak panas. Biasanya begitu di tengah-tengah mall ya. Orang mau nyari jalan. Nah, ini sama dengan ayat sebelumnya, innamal musyrikun najasun, surat 9 ayat 28, sudah disebut terdahulu. Orang-orang musyrik itu najis. Ini kemudian ditafsirkan oleh sebagian teman kita, ya, disebut teman juga risih ya, yang kemudian membangun keyakinan yang bukan kelompoknya najis. Begitu kan? Karena menafsirkan ini surat 9 ayat 24. Ayat 28. Orang musyrik itu najis. Jadi ini diartikan dengan bukan temannya. Kalau sholat di masjidnya, pulang, tempat tadi dia berdiri dipel. Ini salah tafsir. Maka itulah akibat dari orang ya mendapat penjelasan Quran tapi tidak hadis. Maka Rasulullah mengatakan tidak akan sesat kalau kombinasi. Kalau dipisah begitu jadinya. Quran saja, hadis saja, nggak bisa. Harus dua-duanya. Kita kembali sini. Wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun, maka tempat mereka, ya, tempat berlindung mereka nanti, kan semua orang pasti berlindung. Seperti kita kalau sudah lelah kan berlindung ke rumah. Itu maksudnya begitu. Ma'wa itu begitu artinya. Ya, kalau binatang masuk ke kandang, itu namanya ma'wa. Ya, tempat mereka berlindung adalah jahannam. Jazaan bima kanu yaksibun, karena balasan sebab apa yang mereka perbuat. Fid dunya min amal nifaq, yaitu amal munafik. Ya.
sikap hipokrit allati danasat anfusahum, yang telah menodai jiwa mereka. Jadi sebenarnya orang kalau bohong, bukan hanya orang lain tersakiti, jiwanya juga tersakiti. Kalau orang itu bohong, karena dirinya itu tahu dia bohong, ya fitrahnya pasti nggak nerima. Bukti bahwa dia nggak nerima, dia tidak akan mendidikkan itu kepada anaknya. Anaknya nggak mungkin diajari bohong. Tapi kalau ada orang tua ngajari keahlian supaya dia bisa hidup, lagi kepepet, ya boleh jadi. Karena ada kampung, rata-rata dari kecil itu sudah dilatih untuk mencuri. Dilatih, membuka pintu saat dikunci bagaimana ngakalinnya, itu diajari dari kecil. Nah kalau ini dimanfaatkan hal-hal yang negatif, maka dipakai untuk mencuri, merampok. Wal i'rad an ayatillah alladzi zadahum rijsan ala rijsim. Nah, kemudian mereka akan berpaling dari ayat-ayat Allah yang turun kemudian. Ya, dan karena hari demi hari kan bergaul terus dengan umat Islam. Pasti ayat-ayat yang turun memojokkan mereka terus. Ya, jadi dikecamnya bukan sekali, nanti turun lagi, disebut lagi. Yang kedua disampaikan oleh Syaukani, lam summa dzakara anna haula mu'tadzirin bil batil sayu'akiduna ma ja'awi min a'dzari batila bil halaf inda rujuil mu'minina ilaihim minal ghazwi. Pada ayat ini kata Syaukani, Allah menyebut orang-orang yang beruzur, yang tidak ikut perang. Ya, mereka akan mengemukakan segala macam alasan. Ya, nggak beda dengan tadi sih. Wa gharadu min hadza ta'kid huwa ayyuridul mu'minin anhum. Tujuan dari mengemukakan alasan itu supaya dimaklumi. Supaya ketidakberangkatan mereka dimaklumi. Ya istilahnya negara memanggil. Ya, negara memanggil. Nah, terus mereka tidak mau. Nah, ketika pulang, ya berbagai alasan dikemukakan. Kama yufidu ridha dzikru min ba'di wa hadful ma'luf alai liyakanu kalam yadulu alai. Tidak disebut alasan-alasan yang mereka kemukakan. Tapi dilihat dari konteksnya sudah terbaca. Ya. Wa huwa i'tidzaruhumul batil, yaitu apa? Uzur-uzur yang batil, uzur-uzur yang tidak faktual, uzur-uzur yang tidak sesuai dengan kenyataan. Wa amarul mu'minin bil i'radi anhum al murad bihi tarkuhum wal muhajaratu lahum. Kemudian Allah menyuruh pada ayat ini fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Apa maksudnya tarkuhum? Membiarkan mereka, cuekin saja. Wal muhajarat, dan hijrah. Hijratul kalam, jadi jangan ditegur. Kalau ketemu jangan ditegur. Jadi dicuekin itu maksudnya kalau ketemu di jalan jangan ditegur. Dan itu hukuman yang sangat berat. La ridho anhum, tidak ridho, wasafha, dan toleransi andunubihim, tidak bisa, jangan mentoleransi dosa mereka. Kama tufidu jumlatu innahum rijsun, karena ayat selanjutnya Allah mengatakan karena mereka kotor. Ya, itu disampaikan oleh Asy-Syaukani. Berikutnya oleh Imam Sa'di, wa'lam annal musya muznib salah satu halat. Orang yang berdosa ada 3 macam. Tuh, kata Imam Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin. Orang bersalah ada 3. Ya, ada 3 varian. Imma ayyuqbal qauluhu wa udruhu zahiran wa batinan. Pertama, orang yang bersalah alasannya diterima oleh Allah. Alasannya benar. Ya, ada orang yang bersalah diterima uzurnya baik zahir dan batin, sesuai. Lahiriah dan batinnya sesuai. Yang kedua, jadi orang yang diterima dimaafkan ya. Bihaitsu yabqa ka'annahu lam yudzim. Maka akibatnya gimana? Kalau ada orang bersalah, alasannya dibenarkan, dimaafkan.
maka diampuni seperti tidak bersalah. Pertama tuh ya, golongan pertama. Golongan kedua, imma ayyu aqaba bil uqubati wa ta'zir fi'li ala dzambihim. Orang yang bersalah dan dihukum atas kesalahannya. Ya. Terus diterima enggak? Ya tergantung. Apakah setelah dihukum dia ikhlas? Ya, kalau ikhlas seperti yang Rasulullah sampaikan kepada Ma'is ya. Ma'is datang kepada Rasulullah ngaku berzina. Lalu minta ditegakkan hukum. Setelah dirajam, Rasulullah berkomentar, gimana Ma'is? Sudah dieksekusi. Sesungguhnya taubatnya Ma'is kalau dibagi kepada seluruh bumi, penduduk bumi, maka akan mencukupi. Nah ini orang yang bertobat, salah, bertobat, dihukum. Rasulullah memberi komentar. Yang ketiga adalah yang kurang beruntung, ya, yaitu orang yang ketiga ini imma ayyuridu anhum, dibiarkan. Meskipun sudah minta maaf oleh Rasulullah nggak ditanggapin. Tuh. Wala yuqabalu bima fa'alu bil uqubat filiyah. Tidak dihukum. Tidak ditanggapi, tidak dihukum. Ya, wa hadza halus salitsah. Inilah sikap ketiga. Ada orang yang bersalah, mengemukakan alasan, tapi oleh Rasulullah tidak ditanggapi, tapi juga tidak dihukum. Dibiarkan. Inilah maksud golongan ketiga. Iya. Ini justru yang paling menderita. Dihukum enggak? Kalau dihukum jelas dijawab berarti. Ya kan? Kalau dihukum kan berarti dijawab. Ini memang seperti enggak ada apa-apa gitu. Cuekin aja. Ini yang ketiga inilah yang dimaksud oleh ayat ini. Jadi orang bersalah, mengemukakan alasan, enggak didengar, enggak dihukum. Jadi seakan-akan enggak terjadi apa-apa. Lebih menyakitkan. Karena ini seumur-umur. Kalau dihukum kan selesai. Udah. Nanti setelah dihukum ya biasa lagi. Ya, cerah lagi gitu. Setelah menerima hukuman. Seperti ada orang yang tidak ikut perang karena telat datang. Jadi pasukan sudah berangkat, dia baru datang. Tidak ada angkutan. Waktu itu kan mengandalkan binatang ya. Nah, dia tidak punya binatang, datang telat. Wa alas salasatil ladzina khulifu. Itu ada dalam surat ini juga nanti. 3 orang yang tertinggal. Apa yang terjadi? Dihukum oleh dia mengumumkan alasan, diterima, dihukum dengan apa? Tidak diajak bicara. Ya, saya lupa itu 3 bulan apa 3 hari saya lupa. Tidak boleh diajak bicara. Assalamualaikum, nggak boleh dijawab. Jadi ketika dia coba-coba ke pasar, Assalamualaikum, seperti nggak ada orang, diem. Tuh. Tapi setelah waktunya habis, turun ayat, ya, yang membebaskan dosa mereka. Oh, mereka rangkulan, waduh, seneng, nangis. Nah, itu ada hukuman. Ya, kalau ini enggak itu, ya, jadi enggak diterima, enggak ditanggapi, enggak dihukum. Nah, ini yang paling menderita, sehingga waktunya enggak jelas, seumur-umur. Kalau tadi mah dipastikan udah waktunya habis. Faqala aidan wa hasilu ma dzakarallah anal munafiqin al mutakhallifin al jihad min ghairi udhrin idza taral mu'minin wa za'amu anna lahum adzaran fi takhallufin fa innal munafiqin yuridun bidzalik an tu'ridu anhum wa tardau wa taqbalu udhrahum. Singkatnya, orang-orang munafik ini yang tidak ikut perang ingin ketika pulang, ya, teman-teman yang ikut perang itu memaklumi mereka. Tetapi ternyata di luar dugaan Allah memberikan hukuman
membiarkan. Dihukum enggak, ya, didengar juga enggak. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tuh, sudah enggak dianggap orang aja pokoknya. Sudah enggak dianggap orang, bayangkan ketemu di jalan, diem aja. Kayak orang ngilang. Apa enggak ngelihat saya? Waduh. Iya, jadi kehadirannya dianggap enggak hadir. Nah, itu hukuman dari Rasulullah yang sangat menyakitkan. Karena enggak ada batas waktunya. Rasulullah mempertimbangkan anaknya. Kan anaknya soleh. Kalau orang-orang ini tidak ada berita anaknya. Jadi dia satu sisi tentu kepengen menghukum seperti lainnya. Tapi kan kalau hukuman pada ayahnya itu mau tidak mau anaknya juga sedih. Jadi akhirnya ya dihukumnya separuh-separuh. Jadi contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kita sudah tahu seorang nabi yang menyeru pada tauhid. Tapi beliau tidak berhasil walaupun dengan sekian prestasi gemilang sehingga beliau adalah didudukan oleh Allah sebagai Khalil. Ya, di dunia ini hanya ada juara kedua. Apa namanya, runner up ya? Ya, juara ke-1 tidak ada di dunia ini. Nanti diumumkan ke akhirat. Juara ke-1 oleh Rasulullah disebut mudah-mudahan aku. Kepada juara 1 Allah akan memberikan wasilah yang suka kita minta pada azan. Ya. Wa ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ya Allah, berikanlah wasilah dan fadilah. Ini doa ini kan dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi setiap azan tolong doakan itu. Doanya begitu oleh Rasulullah. Lah wasilah itu apa ya Rasulullah? Wasilah itu manzilatun, suatu tempat di akhirat sana yang hanya akan diberikan pada satu orang. Jadi juara 1 nanti diumumkan di sana. Sama dengan nikmat tertinggi tidak ada di dunia. Nikmat tertinggi apa? Ridwanullah. Wa ridwanu minallahi akbar, kan ada itu ayatnya. Keridhaan dari Allah adalah nikmat tertinggi, tapi tidak akan diberikan di dunia, di akhirat. Apa nikmat tertinggi? Melihat Allah. Sehingga dalam surat 75, wujuhu yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat wajah Tuhannya. Enggak kebayang di sini Pak Syafi'i, nanti di sana. Nanti di sana. Tuh, Ridwan namanya. Ridwan. Jadi Ridwan tidak akan dibagi di dunia, di akhirat. Dan sekaligus diumumkan juara pertama. Tuh, juara pertama. Nah, kita kembali kepada Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim itu sudah mendapat juara yang sama dengan Rasulullah. Karena Khalil ini 2 orang. Itulah sebabnya kita sebut dalam sholat tuh, kan Nabi ada 25. Kenapa hanya Ibrahim dan Muhammad? Kama sholaita ala Ibrahim. Nabi lain tidak dipanggil. Karena itulah juara kedua. Kama sholaita ala Ibrahim. Hanya 2 nama. Nah, itu diberikan kepada Rasulullah. Nah, suatu saat Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan permalukan aku di hari kiamat. Kan Allah sudah mengumumkan ya, orang yang musyrik akan masuk ke jahanam. Nah, ayahnya nggak bisa diselamatkan. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, waktu dulu saya pernah berdoa, jangan permalukan aku di hari kiamat. Bagaimana engkau akan menghukum ayahku di depan banyak orang? Begitu permintaan Nabi Ibrahim. Itu kan mempermalukan aku. Ya, artinya ayahnya ditarik ke jahanam, diperlihatkan pada banyak orang. Siapa itu, siapa? Pasti kan disebut. Bapaknya Ibrahim. Kan saya malu. Maka oleh Allah
ayahnya itu dijelmakan menjadi binatang. Binatang yang dipilih untuk jelmaan ayahnya itu apa itu namanya? Saya pernah ngomong itu anjing hutan ya, yang makan segala itu, yang giginya kelihatan, apa namanya? Bukan segala, apa ya namanya? Saya lupa. Dabuk tau nggak? Makan segala, dia bangkai dimakan, lagi hidup juga dimakan. Dabuk, jadi wajahnya jelek sekali. Mirip singa, mirip anjing. Dabuk namanya. Tuh, itu dijelmakan seperti itu. Jadi binatang yang sangat buruk. Nah, ketika orang-orang melihat binatang dimasukkan ke jahanam, padahal itu adalah ayah Ibrahim, ya mereka maklum, mereka pada nggak tahu. Itulah, dari satu sisi Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim, tapi dari satu sisi tidak menyalahi keputusannya. Tuh, bapak siapapun, anaknya sekalipun, kalau saleh, ya bapaknya nggak benar tetap begitu. Nah, itu sama dengan yang tadi ditanyakan. Tapi selama di dunia, Nabi menjaga supaya tidak turun mental. Ya kan? Sehingga Nabi kan setengah hati tuh, waktu mau nyolatin kan kejadian tuh. Ditarik sama Umar, kan nggak boleh. Wih, itu kan anunya. Suruhnya 70. 71 barangkali boleh. Walaupun kau istighfar 70 kali, Allah tidak akan mengampuni. Kan Allah mengatakan 70 Umar. Saya mau 71. Ya kan? Diakalin begitu, tapi Rasulullah tahu sebenarnya. Nggak mungkin nggak tahu. Tapi tetap wala tusalli turun. Tuh kan turun, nah, baru beliau mundur. Jadi menjaga perasaan. Kita kembali ke sini. Apa-apa sekarang hadis, ya. Hadis tentang targhib fis sadaqah wa tahdhir min fi'il munafiqin. Dari Abdullah bin Ka'ab, sami itu Ka'ab bin Malik hina takhaluf an Tabuk. Saya mendengar Ka'ab bin Malik saat beliau tidak ikut Tabuk, perang Tabuk. Wallahi ma'an amallahu alayya min ni'matin ba'da idh hadanallah a'zama min sidqi Rasulullah ala akuna kadzabtuhu fa'uhlaka. Sungguh ya, demi Allah tidak ada nikmat yang lebih tinggi setelah aku mendapat hidayah, ya, melebihi nikmat aku tidak ikut perang Tabuk, tapi alasanku diterima oleh Allah, diterima oleh Rasul. Saya bangga sekali, ya, alasan saya tidak ikut perang karena itu tertinggal. Ini nanti di ayat yang lain sebenarnya. Jadi beliau ketinggalan sampai di tempat pasukan sudah pergi. Deg-degan benar dia tuh. Bergemuruh kan. Waduh. Hukuman apa ini yang akan diterapkan pada begitu beliau mengajukan pada Rasulullah, diterima tapi dihukum. Yaitu tadi tidak ditegur. Saya lupa waktunya. Apa 3 minggu, apa 3 bulan gitu. Ya, sampai dipraktekkan begitu. Coba konsisten nggak teman-teman nih dalam menghukum aku gitu kan. Jadi dia datang ke pasar teriak, "Assalamualaikum!" Seperti kuburan. Ya, bisa seperti itu. Hukuman ini kan bisa jadi ada yang latah, "Waalaikumsalam." Ai. Waduh, nggak ada ini. Saya teriak kenceng, nggak ada yang jawab. Nah, itu menurut yang dihukum ini sungguh penderitaan yang amat menyakitkan. Ketemu di jalan, "Assalamualaikum," diam aja. Sampai kemudian batas waktu sudah dibebaskan oleh Allah, semua berpelukan. Nangis dia. Nah, makanya ini kata-kata dia, tidak ada nikmat setelah mendapat hidayah yang lebih tinggi, ya, melebihi dari Rasulullah percaya padaku. Nah, setelah itu saya tidak akan pernah mengulangi lagi. Katanya gitu.
Aku tidak ingin berdusta lalu aku dibinasakan. Kama halakal ladzina kadzabu hina anzalallah. Seperti orang-orang tersebut. Apa kesimpulan dari hadis ini? Anal qawfiddin yu'khadhu bi asyadi mimma yu'khadhu dhaif. Orang yang kuat beragama itu akan dihukum lebih daripada orang lemah. Ya. Kalau orang berdosa, bersalah, yang ngerti dengan tidak ngerti, maka yang lebih besar yang ngerti. Tuh. Lah ini nggak dipahami oleh banyak orang ini. Kenapa yang banyak ngisi masjid berjemaah orang yang tidak punya latar belakang agama. Maksudnya belajar agama. Orang yang nggak punya latar belakang belajar agama, seperti saudara-saudara, di mana-mana itu, bukan di sini aja. Bukan di sini aja. Kalau kumpul dengan orang kampung malas. Padahal mereka nyantri. Ya teman-teman saya, malas gitu. Iya maksud saya. Kok yang saya pahami berbeda, saya jadi ragu, saya salah apa dia salah ya? Contohnya, waktu zuhur tiba, apa salahnya sih berjemaah? Sholat dewek-dewek. Mesin-mesin. Gimana sih ini? Kayak nggak ada ngaruh gitu sama sekali. Kok begini sih? Ya kan dia zuhur juga tetap sholat kan? Apa saja kita berjemaah yuk. Padahal kan momennya sama. Ada azan berkumandang. Tapi berdewek-dewek gitu. Kayak nggak ada ngaruh gitu lah singkat. Kok jadi begini sih? Dia itu salah tafsir, apa dia itu tutup? Itu yang saya nggak ngerti. Nah ini. Kalau ditanya mah iya. Bener. Jawabannya bener. Takutnya dia sama saya salah kan. Maka saya suka nyindir. Betapa berat dosa orang yang ngerti tapi tidak menjalankan. Dia diam aja. Nggak ngerti. Jadi kayak seperti apa ya? Besi dikasih kompas itu, dikasih magnet tapi jarumnya diam aja. Kayaknya begitu. Wis dol. Udah error. Seperti kompas dikasih magnet gitu. Loh, kok nggak gerak gitu? Kayak begitu. Saya lihat begitu. Udah waktunya pulang aja gitu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau pulang. Gimana? Enggak zuhur berjemaah tak? Enggak. Lah ya, saya jadi pulang lah. Iya, enggak ada respon. Nah, itulah. Ya, apa karena udah kebal apa gimana? Kata sebagian yang meringankan karena ngerti tobatnya katanya. Jawaban yang meringankan begitu. Maka sering saya ngomong begini, kalau kita berkumpul dengan petugas agama, maksudnya yang kerjanya jadi naib, dan kru-krunya lah yang di Kemenak tuh, dia yang harus di soft awal. Harusnya begitu, kok malah orang-orang yang di proyek, yang rajin di soft awal. Ini aneh gitu. Saya kira kalau saya pernah dengar ya, pemahaman ya mungkin begini. Kalau dia udah Islam itu udah jaminan surga. Iya. Apapun dia kabar sholat, ketemu sama ulama aja senang gitu. Udah jaminan dia masuk surga. Gitu. Iya, kayaknya begitu. Jadi itu mudah masuk surga. Kita perlu Iya. Mungkin sifatnya dikalibrasi. Gimana? Iya, kalau bahasa teknik begitu. Perlu dikalibrasi. Seperti Nasrani kayak dia iman ke Yesus saja. Udah. Karena saya kan kebetulan melintasi 3 agama ya. Kalau mereka berat banget untuk bisa masuk surga. Contohnya 10% dari pendapatan kita diserahkan ke gereja. Perpuluhan. Gak mau tahu. 100.000, 10.000. Sejuta, 100.000. Umat Islam 2,5%. Kemudian ada syaratnya pula nisab dan haul. Nisab dan haul ini kan berarti nggak setiap kan? Ada pemberatan, disaring lagi filter nisab dan haul. Walaupun kita sudah dapat sekian uang, difilter lagi sudah nisab belum,
Belum, ya jangan. Sudah nisab, sudah haul belum? Kan ini kan filter kedua. Jadi udah sangat ringan sekali. Itu masih mau, masih tidak mau. Itu udah terlalu. Keterlaluan itu. Karena sudah ada nisab. Kalau mereka nggak ada, filternya tidak ada. Penghasilan, terserah mau diserahin kapan. 100 silihkan 10. Nah, makanya Anda lihat, jangan maido kalau ada izin bangun gereja, cepat. Kan dari situ. Tuh, kenceng tuh. Jangan maido, kita yang salah. Ya, begitu dapat izin berdiri aja, cepat. Itu, karena dia sudah ada kumpulannya. Tuh, gitu ya. Kita ganti kemudian ada nasihat lagi sebelum kita akhiri. Wa fil hadits an yusab liman taba bi asabina khair ayu hafid al sadiqin sabab. Hadis ini juga menginspirasi kita bahwa orang yang bertobat karena suatu sebab dari kebaikan, maka sebaiknya dijaga. Selalu diingat-ingat. Ya, Anda pernah tobat karena apa? Kan? Maka sebab itu harus diingat terus supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Nikmat yang kita sudah terima harus diingat terus. Karena manusia punya dua kelemahan. Gampang gampang lupa, mudah tergoda. Siapapun. Dapat sedikit keringanan saja, udah lupa. Tuh, itu semua manusia. Ya, kodratnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah lupa, gampang tergoda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis tentang sujud sahwi, ya, masih tentang sahwi. Dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhra khamsan. Suatu saat Rasulullah salat zuhur 5 rakaat. Rasulullah. Apalagi bukan Rasul ya. Rasulullah pernah salat zuhur 5 rakaat. Faqila lahu azida fi salah, karena beliau punya hak tadi, otoritas untuk diikuti. Kalau Pak Syafi'i mah nggak punya hak, ya kan? Maka itulah sebabnya Rasulullah kalau habis sholat balik kanan, kan sunnah balik kanan kan, menghadap imam. Acara tiru meniru sudah selesai. Gitu ingin dalam bahasa upacara. Kalau tidak nanti dia pulang ke rumah diikuti, Pak. Kan kau ngikut saya. Kan laqad kana lakum fi Rasulillah. Pada Rasulullah ada teladan. Diikuti terus sampai ke rumah. Iya, kalau Rasulullah punya otoritas untuk diikuti. Kalau kita kan enggak. Contohnya begitu lagi. Gitu. Waktu beliau sholat istisqa, kan didinya jatuh nih. Ya, sorbannya jatuh, sehingga beliau refleks. Nah, refleksnya beliau ini dicatat oleh sunnah dibalik. Padahal tidak ada tuntunan balik ya, tapi ulama-ulama mengatakan sunnah dibalik. Padahal itu beliau tuh ngelewer, refleks gitu, mau jatuh jadi berbalik. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu diikuti. Ya, jadi maksudnya sejelek-jeleknya apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak akan pernah menyimpang. Sejelek-jeleknya gitu. Mau nggak sadar, ya. Sama dengan ini. Suatu saat Rasulullah memimpin sholat zuhur 5 rakaat. Mau tidak mau menimbulkan tanya. Sehingga sahabat bertanya, azida, apa ini jadi zuhur jadi berubah 5 ini sekarang? Kalau kita mau udah jelas ngamplong ini kan. Kalau pamul pasti subhanallah, pasti udah begitu. Tapi Rasulullah melakukan apa? Sholat zuhur jadi 5 apa sekarang ini? Ya, takutnya itu kan undang-undang baru kan? Karena Rasulullah kan disebut syari'.
Ya, punya otoritas untuk membuat undang-undang. Syari itu kan Allah dan Rasul, ya kan? Madzaka, apa itu? Rasulullah menjawab, emang ada apa? Ya, regulasi baru singkatnya. Shalaita khamsan. Anda tadi sholat 5 rakaat. Ada yang negur itu. Fasajada sajatai ba'da masallama. Lalu beliau sujud 2 kali setelah salam. Tuh. Tapi ini negurnya itu malah di tengah-tengah sholat apa belum ini? Ini kan begini ceritanya. Faqila lahu, beliau sholat zuhur khamsan, tapi kalau dilihat dari fi'il madhi berarti sudah 5 ya. Faqila lahu, apa begitu 5 itu ditegur apa salam dulu? Ini enggak diterangkan. Ya, lalu dikatakan ada suara, azida salah, apa sholatnya regulasi baru apa nambah 5 jadi sekarang? Lalu Rasulullah, apa gitu? Kenapa? Shalaita khamsan, Anda telah sholat 5 rakaat. Tuh. Fasajada sajadatai ba'da masallama. Lalu beliau sujud 2 sujud setelah salam. Berarti terjadi setelah salam. Ini jadi 5. Kenapa? Tadi Anda sholat 5 rakaat. Nggak basa-basi lagi, beliau langsung sujud. Padahal tadi sudah salam. Diikuti beliau sujud. Maka itu tarawih yang jadi bikin bingung kan gara-gara begitu. Nggak ngomong apa. Setelah sholat isya beliau sholat aja. Kan dia punya otoritas untuk diikuti. Ya kan? Kalau Pak Mul mah ba'da sholat isya sholat lagi. Ba'diyah kali masing-masing itu. Nggak punya otoritas. Maka itu diikuti. Setelah diikuti ada kebanggaan dari sahabat kalau ikut bersama Rasulullah. Mau ngobrol atau mau apa, diceritain ke temennya. Wah, kamu sih buru-buru pulang. Emang kenapa? Setelah sholat tuh Rasulullah sholat lagi. Besok ada nggak ya? Besok ya udah ikut aja. Besok begitu nambah lagi. Sampai 3 kali. Di malam keempat beliau tidak datang. Subuhnya beliau menegur, semalam kamu datang lebih banyak ya. Sengaja aku nggak datang, khawatir kalian menganggap sholat itu wajib. Nah, lalu ada yang ngomong, ya Rasulullah, kalau itu kan untuk Anda punya otoritas. Kami mau lanjutkan. Gimana kami lanjutkan? Silahkan. Nah itu berapa itu yang dilanjutkan berapa? Nggak ada yang nyatet. Yang dilanjutkan berapa? Nggak ada yang nyatet. Itu sholat tarawih asli Rasulullah. Sehingga sampai sekarang menjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 11 itu kan cerita dari Aisyah. Saya tidak pernah melihat lebih dari 8. Aisyah yang ngomong. Tapi Aisyah hadir nggak waktu itu? Yang asli itu nggak ada, saking asiknya nggak nyatet, terus ngapruk aja ngapruk. Allahu Akbar, ikut terus ya. Sampai selesai pun nggak ada yang nyatet. Yo begitu. Nah kita lanjut ke sini. Warawal Syaikhan Aidan Bukhari, ini dicatat oleh Bukhari dan Muslim. Wa fihi fathana rijlaihi wastaqbal qiblah wa sajada sadatain. Di dalam Bukhari dicatatnya ada tambahan. Lalu beliau menggeser kakinya. Kan setelah sholat kan beliau ngadep makmum. Rasulullah berubah nih, rakaatnya berubah. Kenapa? Tadi Anda sholat 5. Beliau lalu menggeser ngadep kiblat kata ini. Nih kalau ditambahan di Bukhari, beliau langsung muter ngadep kiblat. Kan tadi ngadep sono. Lalu sujud 2 sujud. Ini tambahan Bukhari. Jadi ini melengkapi cara. Kalau fatwa dari Syekh Utsaimin setelah beliau meramu hadis-hadis ini dikumpulkan jadi satu. Ini kan momen-momen ya, momen di clipping lah. Istilah orang di clipping.
Lalu beliau simpulkan, itulah ijtihad dari Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, kalau lupa itu sifatnya penambahan, nambah lebih dari semestinya, maka sujud sahwi itu setelah salam. Tapi kalau sifatnya kurang, maka sebelum salam. Nah, Rasulullah ini nambah apa kurang? Nambah, harusnya 4 dia 5. Maka dijalankannya setelah salam. Tapi kita jarang melihat ya. Jarang ada imam setelah salam itu sujud terus diikuti. Bagaimana dia mau nyuruh kita sujud sahwi? Ya, paling gitu. Kan sudah salam mau bebas ngomong kan? Mari. Hah? Iya. Ikut. Tuh, kita lanjutkan. So, fala ma'aqbala alaina biwajhi qala. Ada tambahan lagi. Setelah beliau sujud, setelah salam kemudian beliau geser kaki, lalu sujud 2 kali sujud. Beliau bersabda, innahu law hadatha fis salati syai'un la nabba'tukum fihi. Walakin innama ana bashar. Kalau terjadi regulasi baru, kata Rasulullah, pasti aku beritahu kalian. Kalau ada perubahan hukum, kata Rasulullah, aku akan beritahu kalian. Walakin innama ana bashar mislukum. Akan tetapi aku manusia seperti kalian. Aku juga manusia. Tuh, ya. Ansa kamatan saun. Aku juga lupa, bisa lupa seperti kalian. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa, ingatkan aku. Tuh, kalau tidak ada peraturan baru, maka peraturan yang baku itu yang sudah saya sampaikan. Tapi kalau suatu saat Anda melihat belum ada aturan baru, saya berbeda, berarti saya lupa. Tolong ingatkan, karena saya manusia seperti kalian juga. Faida syakka ahadukum fi salatih, apabila salah seorang di antara kalian ragu, ini ragu ya, tahu nggak ragu? Kalau dalam bahasa Arab melihat sesuatu, ya atau tidak, ya atau tidak. Nah, kalau di bawah 50% namanya waham. Ya, keputusan kita, kayaknya iya. Tapi petunjuknya nggak ada, tapi kebenarannya di 50% itu namanya waham. Kalau di atas 50% kan ada tanda-tanda, namanya dzon. Nyangka, tapi menyangka itu ada alasan. Nah, tapi kalau rata 50% antara ya dan tidak berimbang, itu namanya ragu. Ya, jadi bahasa Arab dibagi 3 itu. Dalam menilai sesuatu, iya apa enggak ya, iya apa enggak. Nah, kalau penetapan ya dan enggaknya itu di bawah 50% namanya waham. Kata orang itu kabar burung. Kabar burung istilahnya bahasa Indonesia. Kalau di atas 50% itu namanya dzan, spekulasi. Spekulasi tapi kan ada bukti-bukti. Ya. Nah, kalau kenaikan harga ini spekulan nih. Spekulan. Baru naik sekian ratus dolar, harga membumbung tinggi di pasar. Ya kan? Ini namanya perilaku spekulan. Wih, bokan begitu. Wih. Iya, jadi itu. Nah, kalau ragu di tengah-tengah, ya dan tidaknya berimbang, itu namanya syak. Ragu. Mang atau bahasa sini. Ya, kalau di atas 50% namanya nyangke dzon. Nah, di bawah waham. Kalau sholat berjemaah ini kan ada ada backupnya yaitu jamaah. Kalau kita lupa kan, subhanallah gitu. Kalau kita sholat sendiri kan nggak ada remnya. Gitu. Mau tanya ke siapa? Gitu. Apalagi lagi banyak pikiran.
Itu, tapi kalau kita yakin baru satu ya nambah. Ini sujud sahwi, astagfirullah, lupa saya. Dan kita juga kadang-kadang seorang imam juga kadang-kadang nggak sadar itu ya. Astagfirullah, itu juga jangan. Harus ngerem. Wis lah, salah, wajar saya manusia. Udah, responnya ya nambah. Contohnya baca alif lam mim, lupa pisan. Aduh, apa ini ya? Terus alam nashrah laka sadrak, lupa lagi. Aduh. Wattini wazzaitun, lupa lagi. Apa ini? Astagfirullah, lagi banyak pikiran. Astagfirullah, lupa pirang-pirang balen apa ada gini. Nah, itu sudah. Ya pinter-pinter kita lah manuver. Pokoknya anggap itu hal lumrah. Jangan diperparah dengan kegiatan lain. Astagfirullah. Jangan. Sudah kita lanjutkan apa? Wadduha wal laili idza saja, lupa. Wal laili idza yaghsha wan nahari tajalla. Alam nashrah laka sadrak. Sudah terakhir kul huwallahu ahad, Allah. Apa nih kelalen pirang-pirang balen? Ya bisa. Ya kan? Wajar itu manusia kan. Yang penting nih Fatihahnya jangan sampai lupa. Fatihah lupa mau rukun itu, Pak. Ya kan? Nggak boleh. Ya bisa jadi mau akad nikah kan? Suruh ngimami jadi grogi, itu kelalen kabeh. Di sini nggak dijelaskan sujud sahwi itu kalau bukan di bagian sholat, apakah takbir apa enggak? Nggak ada ceritanya. Sujud sahwi kalau di dalam sholat maka sudah masuk paket sholat. Tapi kalau sudah salam kan di luar sholat itu. Takbir apa enggak? Allahu Akbar sujud sahwi. Nggak ada beritanya. Berarti sujud aja. Cuma salam ada beritanya. Diakhiri dengan salam. Ya, nah itu. Kita lanjutkan. Fal yutimma alaihi, maka jika ada salah seorang di antara kalian lupa, ragu katanya. Fal yatahiris sawab, maka cari-cari yang benar yang mana. Saya udah 3 apa 4 ya, 3 apa 4, sampai udah harus memberi keputusan, nggak pernah selesai. 3 apa 4 sih? Kan nggak bisa nanya. Nggak bisa nengok ke belakang. 3 apa 4 sih? Nggak bisa nanya. Jadi di situ harus ijtihad. Anggap yang 4 itu tidak terjadi. Ya, padahal sudah 4. Kalau itu terus berjalan, diingat-ingat, maka diusahakan ada tanda-tanda buat kita pribadi. Tanda buat pribadi apa menandai kalau sholat yang 4 ini, oh sudah 3, sudah 4. Contohnya dengan cara bangun dari tasyahud itu dengan begini. Kan berarti itu kita baru bangun dari 2 kalau begini. Nah, tapi kalau bangun dari sholat nginjak ini berarti ganjil. Oh saya tadi megang sini, berarti itu tanda-tanda. Buat kita sendiri, jangan ngajarin orang. Maksudnya begini, saya udah 3 apa 4 ya. Nah, kita biasain setelah duduk tasyahud mau bangun begini. Oh ini berarti tadi sudah tasyahud saya. Tapi kalau 3 ke 4 begini. Oh tadi saya sudah 3 berarti. Nah, bisa ingat sendiri, tandain sendiri. Ya khususnya bagi yang tadi itu suka melamun. Kan begitu, yang sebabnya kenapa orang tarawih itu ngejerit-jerit itu menandai rakaat. Sebabnya itu. Jadi contohnya dimulai dari sallallahu alaihi wasallam, itu rakaat 4 pertama. 4 kedua Abu Bakar Siddiq. Kan nanti 5 tuh, 20 jangkep. Itu rahasianya kenapa dirubah-rubah. Susah ngitung. Nah, kalau saya dihadapkan begitu pakai karet gelang. Jadi
kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi jangan kurang cerdas itu. Sehingga kita melawan aturan, kan? Cuma gara-gara susah ngitung. Ya, kita lanjut. Qala Tirmidzi wal amal ala hadza inda ahli ilmi qalu idza salla rajul dzuhra khamsan fa salatu jaizatun. Apabila benar-benar orang itu salat zuhur 5 kali, ya, dia betul-betul lupa, tapi ingatnya justru setelah beberapa jam. Setelah beberapa jam, saya yakin tadi 5 itu, udah nggak usah diulang, sah salatnya. Jadi ingatnya betul-betul, tapi setelah sudah rengsek, udah pulang lah, benar-benar 5 saya itu. Udah nggak usah diulang. Ini kita perlu ngulang tuh saat terjadi. Tapi kalau sudah dijalankan nggak perlu diulang. Ya, contohnya kita sholat, kalau nggak berwudu ya memang harus diulang. Saya betul-betul nggak berwudu tadi, harus diulang. Nah, kita lanjut. Wasajada sajadah sahwi. Kalau dia ingat pada waktu itu, maka sujud 2 kali sujud. Wa ilam yajiz fi rabi'ah. Meskipun dia tidak duduk di keempat. Ya. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ya, di keempatnya itu kan mestinya duduk tasyahud kan, tapi dia berdiri. Wa qala ba'dhum idza shalat dhuhra khamsan wa lam yaqud fi rabi'ah miqdar tasyahud fasadat salatu. Tapi ada yang mengatakan apabila seseorang salat zuhur 5 di rakaat keempat dia nggak duduk sama sekali. Maksudnya duduk mikir-mikir 4-5 ya, 4-5 ya. Nah, kalau tidak duduk sama sekali maka sholatnya itu fasad, rusak. Tapi ini ijtihad ya, ijtihad imam, tidak mewakili semuanya. Wa huwa qaulu Sufyan Tsauri, ini pendapat Sufyan Tsauri. Nah, imam yang tidak terkenal ya. Wa ba'du ahli Kufah, dan sebagian ahli Kufah. Itu diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis ini. Demikianlah. Hadirin, belum selesai ya. Kita nanti lanjutkan karena ini panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka serta mentakdirkan mereka menjadi hamba-Nya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.